Ayah pura-pura lumpuh dan kedua putranya tidak mau mendukungnya. Menantunya yang miskin datang untuk merawatnya. Paman Damas adalah orang yang bekerja keras. Pada masa itu, istri Paman Damas melahirkan 2 putra dan seorang putri. Karena kehidupan yang sulit, istri Paman Damas melarikan diri bersama pria lain. Sejak itu, Paman Damas membesarkan 3 anaknya sendirian. Putrinya sudah dewasa, jadi ia membiarkan putrinya putus sekolah lebih awal. Kemudian putrinya membantu pekerjaan Paman Damas. Dengan bantuan putrinya, Paman Damas bisa menyekolahkan kedua putranya. Setelah lulus dari kuliah, kedua putranya mendapatkan pekerjaan di kota dan menetap di kota. Kedua putranya juga sudah menikah. Karena putrinya telah bekerja untuk membantu adik-adik laki-lakinya belajar, dia terlambat menikah dan akhirnya hanya menikah dengan seorang pria miskin dari desa tetangga. Melihat putra dan putrinya semuanya sudah menikah, ia merasa lega. Paman Damas juga semakin tua. Agar tidak mengganggu anak-anaknya, dia tinggal sendirian di rumah lamanya di pedesaan. Ia mandiri dan tidak meminta bantuan pada anak-anaknya. Anak-anaknya akan pula mengunjunginya selama tahun baru Imlek dan Paman Damas juga merasa sangat bangga. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia semakin tua, tidak bisa melakukan banyak hal sendiri dan dia merasa semakin kesepian. Meskipun putri dan menantunya sering datang mengunjunginya, putra-putranya jarang bertemu selama setahun. Paman Damas sangat merindukan mereka. Paman Damas ingin tinggal bersama putra-putranya, tapi dia adalah orang tua yang tidak punya banyak uang. Dia tidak ingin membebani putranya, jadi meskipun Paman Damas merindukan putranya, dia tidak akan pernah mengatakannya. Saat itu Paman Damas berangan-angan bahwa jika dia punya uang beberapa ratus juta, dia dapat menggunakan uang itu untuk tinggal bersama putra-putranya. Secara tak terduga, angan-angannya menjadi kenyataan. Sebulan kemudian, rumah Paman Damas dihancurkan karena terkena proyek pembangunan jalan desa. Paman Damas mendapatkan kompensasi rumahnya 911 juta rupiah. Ia benar-benar merasa seperti mimpi. Pada hari ia mendapatkan uang, dia ingin memberitahu putra-putranya tentang itu, tapi dia ragu-ragu. Paman Damas takut jika dia bicara dengan putranya tentang uang pengganti rumahnya, setelah putranya mendapatkan uang, mereka tidak akan peduli lagi padanya. Kemudian Paman Damas membuat rencana lain. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Paman Damas lumpuh di tempat tidur. Ia menghubungi kedua putranya dan ingin mereka datang menjenguk. Setelah putra-putranya datang, Paman Damas bertanya pada mereka tentang siapa yang akan merawat. Begitu ia selesai bicara, kedua putranya saling memandang, tidak bicara. Kemudian putra tertua pergi dengan dalih bahwa dia memiliki sesuatu untuk diurus. Ketika putra kedua melihat kakak laki-lakinya pergi, dia juga mengatakan bahwa dia sedang sibuk. Lalu pergi seolah-olah ingin menghindar. Kemudian Paman Damas memanggil kedua putranya lagi, tapi mereka tidak mau datang. Pada saat ini, menantu laki-laki datang dengan sepeda roda 3 kecil. Melihat Paman Damas yang sedih berbaring di tempat tidur, dia menghibur Paman Damas dan berkata, "Ayah, jangan sedih, saudara ipar tidak menjagamu. Aku akan menjagamu. Lili, putri Paman Damas, meminta aku untuk datang menjemputmu. Ayah bisa tinggal di rumah kita di masa depan. Lili dan aku akan merawat ayah. Meskipun keluargaku miskin, selama aku punya makanan untuk dimakan, aku tidak akan membuat ayah kelaparan." Setelah berbicara, menantu laki-lakinya mengangkat Paman Damas dan menempatkannya di atas sepeda roda 3-nya. Paman Damas duduk diam, hatinya tergerak dan sekaligus merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, Paman Damas memandang rendah putri dan menantunya. Tapi dia tidak menyangka mereka menjadi yang paling berbakti pada akhirnya. Ketika dia tiba di rumah menantu laki-lakinya telah menyiapkan makanan lezat untuk Paman Damas. Sementara menantu laki-laki sedang memasak, Paman Damas bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan ke menantu laki-laki itu dan berkata kepadanya dengan air mata berlinang, "Menantu laki-lakiku, ayah minta maaf padamu dan Lili. Ayah tidak lumpuh, ayah hanya ingin menguji kalian. Kedua putraku, ayah tidak berharap mereka mengecewakanku." Setelah bicara, Paman Damas mengeluarkan buku tabungan dari saku jaketnya dan berkata kepada menantunya, "Kamu ambil buku tabungan ini, isinya 800 juta. Ambillah sebagian dan sisanya anggap itu sebagai uang pensiunku." Menantu laki-laki itu agak tercengang melihat itu. Dia tidak mengambil buku tabungan dan berkata kepada Paman Damas, "Ayah, saya tidak ingin uang itu. Adalah wajib bagi kami untuk merawat ayah di hari tua. Kami akan hidup dengan kehidupan yang baik di masa depan." Mendengar ini, Paman Damas memeluk menantunya dengan erat. Air matanya mengalir. Ayah pura-pura lumpuh dan kedua putranya tidak mau mendukungnya.